Pada pembotakan terakhir, sudah lama peristiwa ini berlalu, tapi apalah arti waktu? Waktu hanya suatu ukuran yang tak mampu memisahkan ingatan dan kenangan yang pernah terjadi. Dan dalam waktu yang berlalu, semua cerita yang terjadi dalam jaraknya, banyak yang tumbuh dan hidup sepanjang masa. Meski antara pelakunya tiada lagi kini, dan kisah ini sungguh sebuah kisah celaka, yang menakutkan anak-anak dan ibu-ibu. Takut kalau si anak ditinggalkan mati oleh si ibu, takut akan peristiwa ketidakadilan yang menonjolkan fantasi kekejaman yang jarang ada, tapi pernah ada. Dan bagiku adalah merupakan hadiah ulang tahun terakhir yang tak terlupakan selama usiaku meningkat laju. Ibuku selalu suka membotaki kepalaku licin, semenjak aku masih bayi. Setiap umurku bertambah setahun, aku mendapat hadiah kepala botak. Pembotakan pertama kali merupakan perayaan tergemilang dalam segala perayaan yang diuntukkan bagiku. Hampir seluruh kenalan ibu dan ayah di kota kami ikut berdatangan, bertepak-tepok dengan kelayatan makanan yang tersedia. Dan seorang lebay yang punya jubah panjang tapi belum pernah ke Mekah, menggeleng-gelengkan kepalanya dan menadahkan tangannya setinggi dagu, memimpin orang mendoakan rahmat bagiku dengan mulutnya yang ompong. Semua orang gembira, tentu. Ibu, bapakku lebih lagi. Tapi aku tak tahu apa-apa. Aku masih bayi ketika itu. Lebih separuh dari orang-orang yang memegang peranan-peranan di kala itu tidak ada lagi kini. Sudah berpulang. Tapi di kala pembotakanku terakhir, yaitu di kala usiaku menjadi 7 tahun, sengaja tak dirayakan. Kami baru saja dapat kemalangan. Nenekku, promotor segala upacara perayaan bagiku, telah dikuburkan orang 15 hari sebelumnya. Namun hadiah pembotakan berlaku terus tanpa upacara dan pesta-pestaan. Hanya 3 orang saja yang ikut hadir dalam upacara pembotakanku, yaitu aku, kakek montok si tukang cukur, dan Maria. Dan Maria inilah yang memberikan pokok cerita celaka ini melalui upacara pembotakanku. Belakang rumah Maria adalah di belakang rumahku. Jadi rumah kami bertolak belakang. Dan sebuah selokan besar, tempat segala buangan belakang dilemparkan, membatasi halaman rumah kami. Lebarnya hanya 3 meter saja, tapi tak pernah orang tua-tua berniat untuk membuat jembatan di atasnya. Hingga untuk mendatangi rumah di belakang, haruslah jalan berbelok dahulu, melintasi tidak kurang dari 10 rumah. Untuk anak-anak sebesarku, jalan yang akan dilalui itu sudah sangat jauh. Maka itu jarang aku mendatangi rumah tetangga yang di belakang itu. Ibu pun jarang. Hanya sekali-sekali, bila ada keperluan yang sangat penting sajalah ibu pergi. Dan itu pun jarang pula aku dibawanya. Hingga dengan Maria jarang aku bergaul, walaupun dia 3 kali sehari datang ke rumahku. Kami ada juga bercakap-cakap, itu pun kalau aku sedang bermain di tepi solokan dan Maria sedang membuang sampah. Maka kami asiklah seketika. Dari semua percakapan itu, taulah aku bahwa tak sebuah pun yang diketahuinya tentang bermacam-macam permainan. Dia tak pandai main sembang, tak tahu main congklak, tak tahu main lore, apalagi baseball. Tapi biasanya kami selalu berjanji bahwa dia mau belajar dan aku mau mengajarkan segala kepandaian yang kuperdapat. Tapi seperti biasanya pula, sesudah terjadi pertemuan kami, kedengaranlah peking Maria dan raungannya sepilu hati meminta ampun. Di antara suara makian mak pasah, eteknya. Kalau ibuku tahu bahwa aku sudah bercakap-cakap dengan Maria, lalu kemudiannya Maria memekik dipukuli eteknya. Ibu lalu memanggilku dan memarahi. "Jangan suka main-main dengan Maria," kata ibu. "Aku tak main-main, aku cuma ngomong-ngomong saja." "Omong-omong juga tidak boleh." "Kenapa, Bu? Kau sajang padanya kan?" Tentu, Bu. Kalau tidak sajang, aku tak mau omong-omong dengan dia." "Kau tidak suka dia dipukuli, bukan?" "Iya, Bu." "Nah, jangan lawan dia beromong-omong lagi. Nanti kalau Mak Pasah melihat Maria omong-omong, dia dipukul." "Kenapa dipukul, Bu?" "Maria baik, Bu." "Mak Pasah juga baik. Dia suka datang ke sini, dia suka cium aku." "Iya, Mak Pasah baik. Maria juga baik." Aku tak tahu apa sebab Mak Pasah suka memukuli Maria. Terlebih lagi, setiap dia habis bercakap-cakap denganku, dari rumah kami selalu saja, bahkan hampir setiap hari, bisa didengar pekikan Maria meminta ampun. Atau makian Mak Pasah yang tak alang kepalang seramnya.
Aku kejut mendengar makian, tapi aku sedih mendengarkan pekik minta ampun. Dan dalam hatiku selalu timbul pertanyaan, kenapa? Tapi pikiran anak-anakan tak pernah memberi jawab. Kalau ibu ada di rumah, terjadi pula ribut di rumah Mak Pasah. Makian dan pekikan ibu selalu membawaku ke ruang muka dan biasanya aku bisa jadi lupa tentang peristiwa rumah belakang. Tapi bila aku tak lupa, aku menjinjiri ibu dan ibu biasanya tak menjawab banyak. Kau suka dipukuli? Tidak. Nah, jangan nakal. Tapi Maria tidak nakal, Bu. Maria baik. Mengapa dia dipukul? Maria anak yatim. Ayahnya tak ada. Ibunya meninggal. Kalau anak yatim dipukul, Bu? Ya. Aku tak mau jadi anak yatim, Bu. Jangan nakal. Kalau kau nakal, nanti ibu mati. Kau jadi yatim. Ibu tak mau mati kan, Bu? Ya, ibu tak mau mati kalau kau tak nakal. Aku tak mau nakal lagi. Kehidupan Mak Pasah membuatku dan Maria disuruhnya menjajakannya sepanjang hari. Pagi penekuk, siang bubur delima, dan sore limping. Kue Maria selalu laku. Orang suka membeli kepadanya. Dia tak perlu mensorakan jajanannya. Asal dia datang ke rumah orang, tentu orang membelinya. Ibu selalu membelikanku. Dan karena itu aku selalu mendapat jajan 3 kali sehari. Tapi kalau kebetulan orang banyak di rumah, ada tamu datang, ibu tak membeli kue Maria banyak-banyak. Ibu beli kue lain. Dan aku menjadi heran. Kenapa ibu tak beli kue Maria saja? Dan kenapa ibu beli kue lain? Tak pernah aku melahirkan keheranan itu. Sebab sebenarnya aku mengucapkan syukur aku mendapatkan kue ekstra. Kadang-kadang aku bosan sama kue Maria. Aku mau kue lain. Dan aku merengek meminta kepada ibu dan ibu selalu mengabulkan pintaku. Tapi bila Maria datang, ibu pun membeli juga sebuah. Dan ibu sendiri tak pernah memakan kue Maria. Selain hanya sekali, dikala Maria mulai menjajakan kuenya. Sekali ibu tak di rumah, aku ditinggalkan ibu sebuah remis untuk beli kue Maria nanti. Tapi remis di tanganku, kubelikan kepada gula tare. Dan ketika Maria datang, aku tak punya uang lagi. Tapi Maria memberiku sebuah limping. Nanti kalau ibu sudah kembali akan diminta uangnya. Ketika jajanannya habis, dia datang padaku menanyakan ibu. Tapi ibu belum pulang juga. Dan sambil menunggu ibu, kami bermain-main. Dia belajar main lore, sembang, dan congklak. Kami asik sekali bermain dan aku gembira benar telah mengajarnya. Tapi tahu-tahu senja datang. Tiba-tiba saja Maria jadi pucat. Dan dia berlari meninggalkanku. Sedang ibu masih juga belum pulang. Dari rumah belakang, rumah Mak Pasah, ku dengar makian Mak Pasah lagi. Ku dengar pekikan Maria lagi. Ketika ibu pulang, aku kaku saja di ambang pintu. Lupa aku dengan oleh-oleh yang dibawakan oleh ibu. Bu, aku makan limping sebuah, tapi aku belum bayar. Uang tadi, ku belikan gula taro. Jadi, kenapa kau makan lagi limpingnya? Kau menghutang? Tidak, Bu. Tapi Maria mau minta uangnya sama ibu. Ibu lambat pulang. Sekarang Maria dipukuli lagi. Ayo, pergi antarkan uangnya. Lekas. Lekas ya. Aku berlari ke rumah Mak Pasah. Dengan remis di tanganku erat ku genggam. Tapi, ketika aku sampai di ambang pintu dapur Mak Pasah, aku tak berani masuk. Bahkan aku tak bisa berkata apa-apa. Aku jadi lupa mengapa aku datang. Aku juga ikut menekik dan berlari pulang ke rumah. Dan pipiku basah tak aku tahu. Kuceritakan pada ibu apa yang kulihat di dapur Mak Pasah tadi. Tapi ibu tak berkata apa-apa. Dia raih aku ke dadanya dan kepalaku diusapnya. Kemudian ku dengar ibu berisik, "Oh Tuhan, semoga anakku tidak akan jadi yatim. Panjangkanlah umurku." Aku merasa ibu minta nyawa. Dan kueratkan pelukanku ke dadanya. Dan dalam sedanku, rasanya kukatakan kepada ibu, Ibu jangan mati. Bu, aku tak mau seperti Maria. Kalau ibu mati, aku pun mati. Tapi ibu tak menyahutinya karena aku hanya berkata dalam hatiku seorang. Peristiwa itu terjadi sehari sebelum pembotakan terakhirku. Jadi artinya 14 hari sesudah nenekku dikuburkan. Dan malamnya aku tak bermimpi nenek, tapi aku bermimpi Maria. Adegan Maria sesenja tadi berulang dalam mimpiku. Tapi yang memukulnya bukan lagi Mak Pasah, tapi hantu-hantu yang bermata api, bergigi panjang, berkuku tajam. Maria dipukulnya lebih kejam. Dan nanti itu sangat banyak, dan semuanya menari-nari di atas dada Maria yang terlentang di tanah. Ketika dari mulut Maria keluar darah, hantu-hantu itu berteriak-teriak. Lalu diambilnya puntung api yang
nyala dari tungku yang sedang memasak kanya besar berisi air panas. Puntung itu disulangkannya ke mulut dan ke muka Maria. Rambut Maria terbakar, tapi Maria tak memekik lagi. Dia diam saja, tenang tak bergerak. Tapi hantu-hantu itu bertambah garang. Kanya yang isi air panas itu diangkatnya bersama-sama. Lalu air yang sedang mendidih menjadikan Maria putih. Aku menjerit sekuat-kuatnya. Dan sinar api dari mata hantu-hantu itu memandang kepadaku. Giginya yang tajam menyeringai. Aku terpekik lagi, dan ibu datang membangunkanku. Semalam-malaman aku tak tidur lagi. Aku takut tidur. Aku takut pada mimpi hantu itu. Tapi ketika aku bangun, hari sudah tinggi. Yang pertama kali ku ingat ialah Maria. Apakah dia tidak apa-apa? Apakah dia sudah mengantarkan kue buatku? Aku pergi kurang makan dengan hati kejut. Ku angkat tudung saji di atas meja lambat-lambat. Dan aku merasa bahagia. Ada penekuk di dalamnya. Penekuk Maria, dan ketika aku makannya bukan main enak rasanya. Tidak pernah seenak yang sudah. Dan aku mengobati ibu dalam hatiku. Kenapa penekuk yang seenak itu hanya sebuah yang dibeli? Kakek Montok, si tukang cukur, telah mulai bekerja. Sebingkah demi sebingkah kepalaku kehilangan rambutnya. Aku merasa senang sekali ketika pisau cukur berdesir di atas benakku dan tangan kakek yang lembut lunak itu meraba kepalaku. Sampai aku lupa kepada segala peristiwa. Bahkan aku lupa bahwa hari itu umurku sudah 7 tahun. Tapi tiba-tiba saja rok Maria terpampang di mataku. Aku jadi kejut melihat ke mukanya. Kalau muka Maria yang di dalam mimpiku semalam, sungguh itu yang akan kulihat. Ku dengar dia batuk yang dalam sekali. Lalu dia meludah, dan ludahnya itu merah seperti darah. Seperti darah? Tidak seperti darah. Memang bukan ludah lagi, tapi darah sungguh yang diludahkannya. Dan darah itu tepat di atas sebingkar rambutku di tanah. Aku tambah tak berani melihat mukanya. Kau bercukur lagi? Sudah 7 tahun umurmu ya? Ah, kau sungguh senang ya? Tapi aku gembira juga. Dia batuk-batuk lagi. Aku jadi bertambah kejut. Kalau aku akan melihat darah lagi, tapi tidak, dia tak meludah lagi. Dan dia berkata pula, kalau aku punya bubur ini, ku beri kau 5 mangkok. Tak usah kau bayar. Kau sudah ajarkan aku main sembang, main lore, dan main congklak. Kau anak baik, tapi aku tak bisa beri kau apa-apa. Aku tak punya apa-apa. Tapi kalau aku ada punya akan ku beri kau. Kau mau kan? Hei Upik, mukamu kenapa? Kakek berkata tiba-tiba. Aku terpengaruh pada perkataan kakek. Aku melihat ke muka Maria, tapi tepat aku menegur lagi. Apa yang kutakutkan tadi bersua juga kiranya. Seluruh bulu rasa berdiri. Tidak apa-apa kek, aku jatuh tapi tidak sakit lagi. Tidak, kau obat nak. Tidak sakit lagi. Aku tahu dia membohong, tapi lidahku keluh membantahnya. Setelah dia pergi mengantarkan kue ke ibu di atas rumah, ku katakan pada kakek. Kakek percaya dia jatuh. Dia tidak jahat kan? Tapi dia bohong kek. Dia tidak jatuh kek. Dia dipukul kemarin. Aku lihat sendiri. Dia dipukuli dengan puntung berapi. Kek, aku lihat sendiri. Ya kakek tahu, tapi dia tidak mau berbohong kan? Dia tidak pernah berbohong, karena dia anak baik. Kalau dia tidak anak baik, dia suka berbohong. Tapi tadi itu dia bohong kek. Dia katakan apa yang dia rasakan benar. Kalau orang mengatakan apa yang dia rasa benar, itu tidak bohong namanya. Dia sungguh berbohong tadi kek. Nah, kata kakek mengalihkan percakapan kami, kau sudah botak lagi sekarang. Itu berarti, kau tahu itu berarti 7 tahun sudah umurmu. Dengan kepala baru kau menempuh umur 8. Bila sampai masa sekolah nanti, rambutmu sudah panjang lagi. Aku meraba-raba kepala botakku, hadiah ulang tahunku. Lalu aku bercermin di kaca kakek. Geli hatiku melihat si kepala botak di dalam kaca itu. Aku tertawa terbahak-bahak dan menari-nari bagai beruk dapat kaca. Aku melompat-lompat kegirangan, tapi tiba-tiba sesuatu berderet jatuh di tanah. Bubur D5 bersatu pada rambutku yang berserakan, dan warna merah bubur D5 bersatu dengan darah Maria tadi. Maria menangis. Aku dalam kegiranganku telah menyentuh Maria, hingga jajan yang di ujung-ujung tumpah ke tanah. Ibu datang. Ibu mengujuk Maria. Ibu menyuruh Maria pulang saja dulu dan mengatakan bahwa segala kerugian akan ibu ganti nanti. Tapi Maria tak mau pulang. Ibu mengujuk juga. Ibu mengatakan bila ayahku sudah kembali sebentar lagi, ibu akan datang mengantarkan uang penggantinya semua. Maria tak juga mau. Setelah lama ibu menunjuk, barulah Maria menurut. Ketika ayah sudah pulang, barulah ibu dapat mengatakan uang ganti kerugian mak pasah. Aku dibawa ibu ikut.
Aku tidak tahu apa aku senang atau tidak dibawa ikut sekali itu. Di waktu kami telah sampai di dapur Mak Pasah, perempuan itu tak di sana. Maria juga tidak. Tapi di lantai dapur itu kulihat banyak air tergenang. Aku jadi curiga dan mataku menyari-nyari sesuatu untuk memuaskan nafsu curigaku. Lama baru Mak Pasah datang setelah dipanggil-panggil ibu namanya. Perempuan itu gembira benar nampaknya. Lebih-lebih bila melihat kepala botakku. Dirabanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tapi mataku tidak melihat Mak Pasah lagi. Melainkan mataku melihat hantu yang menyeringai di dalam mimpiku semalam. Lalu kupegang tangan ibu erat-erat. Dan setelah ibu membayarkan kerugian. Kami pergi. Lama baru remang bulu tengukku lenyap rasanya. Tapi kecurigaanku tiada kunjung lelap kepada Mak Pasah yang kulihat seperti hantu itu. Hendak kukatakan pada ibu, tapi aku tak dapat jalan bagaimana memulainya. Dan pada besok harinya, pagi-pagi benar, aku diantarkan ayah ke rumah pajiku di kota lain. Dan selama aku di sana, aku lupa segala peristiwa. Meski aku tak dapat kue-kue 3 kali sehari, karena aku rintang bermain saja dengan saudara sepupuku, anak Pak Jik. Sesudah seminggu aku di rumah Pak Jik, datanglah ibu menjemputku. Kupandang air muka ibu lama-lama. Ingin aku tahu sebanyak-banyaknya tentang rumah kami dan tentang Maria. Tapi aku tak dapat menangkap apa-apa dari air muka ibu itu. Semenjak itu, aku tak pernah mendapat jajan sampai 3 kali sehari. Dan ibu memberikanku hanya kue si Ina setiap pagi. Aku tak pernah bertanya kepada ibu, mengapa sudah bertukar keadaan sekarang. Sebab aku tahu bahwa Maria sudah tak ada lagi. Dia sudah mati. Dan rumah belakang sudah sunyi dari makian dan pekikan. Mak Pasah sudah mencari anak semang baru. Tapi ibu tak pernah membeli kue Mak Pasah lagi. Orang-orang kampung juga tidak. Kinilah aku baru tahu bahwa kue Mak Pasah tidak enak rasanya. Kalau orang mau membelinya dulu, karena orang kasihan pada Maria. Orang semua tahu kalau Maria tak menjual habis jajanannya, dia selalu dipukuli setengah mati. Maka dalam hatiku timbullah keyakinan bahwa kematian Maria yang tiba-tiba itu pastilah oleh karena dianiaya Mak Pasah. Tidak boleh tidak, matinya mestilah sepersis yang kumimpikan dulu. Tapi aku tak berani mengatakan keyakinanku itu kepada siapapun. Karena aku tahu algojo kematian Maria datang via kepala botakku. Ketika aku insaf bahwa aku yang sebenarnya memberikan jalan kepada hantu itu untuk membunuh Maria, aku tiba-tiba jatuh sakit. Sakit yang parah juga. Aku menderita tipes, hingga aku tak jadi dimasukkan ke sekolah tahun itu. Karena lamanya aku menderita sakit. Dan konon ceritanya selama aku sakit, aku selalu menyebut nama Maria saja. Kejadian itu sudah 25 tahun berlalu. Ibuku sudah lama meninggal. Tapi Mak Pasah masih hidup. Dia tidak menjual kue lagi. Dia sudah menjadi saudagar emas kini dan bersuami muda. Sekian cerita saya. Terima kasih.